Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal mulai jalan-jalan ke masa lalu nih. Kita bakal membedah sejarah dan evolusi dari satu mata pelajaran yang, ya, pastinya udah nemenin kita semua dari SD sampai lulus SMA. Betul banget, kita bakal ngomongin pendidikan kewarganegaraan, atau yang biasa kita panggil PKN. Yang bikin topik ini super menarik, mata pelajaran ini tuh ibarat mesin waktu loh. Dari sini kita bisa lihat gimana sih perubahan iklim negara kita dari masa ke masa. Seru kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kalian ingat-ingat sebentar. Waktu zaman kalian sekolah dulu, pelajaran ini namanya apa? Apa jangan-jangan kalian kebagian nama civics? Atau kalian ini generasi yang harus hafal butir-butir Pancasila di pelajaran PMP? Atau mungkin kalian tumbuh di era transisi pas namanya jadi PPKN? Atau yang lebih mudah nih, taunya cuma PKN aja? Nah, fakta bahwa kita dari berbagai generasi punya sebutan yang beda-beda buat satu pelajaran yang pada dasarnya sama, itu benar-benar nunjukin betapa dinamisnya pendidikan kita. Pelajaran ini nyentuh tiap generasi dengan cara dan nuansa yang beda banget. Oke, biar kita nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas apa itu warga negara. Terus masuk ke fase 1, pembentukan karakter. Lanjut ke fase 2, penanaman ideologi. Dan terakhir, kita tutup di fase 3, era demokrasi. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu warga negara? Kita bakal lihat dinamika dan ruang lingkupnya. Tahu nggak sih, kalau kita kilas balik ke belakang, materi kewarganegaraan ini awalnya tuh malah nggak berdiri sendiri sebagai satu kelas khusus loh. Dia sempat digabung sama pendidikan agama, budi pekerti, dan bahkan pernah dicampur ke IPS. Tapi seiring berjalannya waktu, urgensinya naik drastis. Nah, gagasan utamanya di sini adalah PKN itu bukan sekedar buku teks tebal yang kaku. PKN ini ibarat cermin raksasa. Tujuan, materi, sampai cara ngajarnya tuh terus berubah-ubah demi menyesuaikan dengan nilai-nilai apa yang lagi diutamakan sama pemerintah untuk dimiliki rakyatnya pada zaman itu. Jadi bisa dibilang PKN ini berevolusi ngikutin denyut nadi negara kita. Dan coba deh kalian lihat ruang lingkup materinya. Ini jelas bukan pelajaran yang enteng. Bayangin aja di dalam satu pelajaran ini kita diajarin soal persatuan, norma, hukum, isu hak asasi manusia yang lumayan kompleks, detail konstitusi negara, realitas politik, nilai dasar Pancasila, sampai gimana sih negara harus menghadapi arus globalisasi. Gila kan? Ini benar-benar paket lengkap materi berat yang diracik buat ngebentuk pemahaman kita tentang negara. Lanjut ke fase pertama, pembentukan karakter. Ini terjadi di periode awal kemerdekaan kita, sekitar tahun 1947 sampai 1964. Bayangin deh kondisi negara kita yang waktu itu baru aja merdeka. Pastinya fokus utamanya saat itu bukan ngajarin teori politik yang ribet kan, tapi lebih ke ngebangun fondasi dasar banget buat rakyatnya, yaitu nasionalisme, patriotisme, dan karakter bangsa. Nah, kalau kita lihat rencana pelajaran 1947, materinya tuh masih nyampur sama budi pekerti dan agama. Terus bergeser ke tahun 1952, baru deh istilah civics mulai dikenalin. Di titik inilah kita mulai belajar formal soal hak, kewajiban, dan sistem pemerintahan. Baru setelah itu, di tahun 1964, namanya resmi diubah jadi kewarganegara. Nah, di kurikulum 1964 ini ada satu konsep yang unik banget, namanya Pancawardana. Ini tuh bukan cuma nyuruh murid baca buku teori, tapi dirancang buat perkembangan yang holistik alias menyeluruh. Mulai dari moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, sampai kesegaran jasmani. Kenapa harus sekompleks itu? Ya karena waktu itu negara kita lagi di tengah situasi yang cukup bergejolak. Jadi pendidikan ini dipakai buat membakar semangat revolusi dan ngokohin ideologi negara di dalam dada tiap siswa. Kita melangkah ke fase kedua, penanaman ideologi. Ini masuk ke periode Orde Baru dari tahun 1968 sampai 1998. Nah, yang paling menarik di bagian ini adalah pas masuk tahun 1968, fokus pendidikan kita tuh geser tajam loh. Arahnya jadi lebih terstruktur buat menanamkan ideologi negara. Muncul tuh cita-cita buat ngebentuk yang namanya manusia Pancasila. Di tahun 1968, pelajaran ini fokus banget sama sejarah perjuangan bangsa, UUD 45, dan Pancasila. Terus di tahun 1975, namanya ganti jadi Pendidikan Moral Pancasila, atau yang legendaris kita kenal sebagai PMP. Metode belajarnya, kebanyakan sih masih bersifat hafalan ya, atau indoktrinatif, di mana siswa tuh dituntut buat hafal nilai-nilai yang diarahkan sama negara.
Tapi, biarpun di era Orde Baru, pendidikan kita nggak sepenuhnya jalan di tempat kok. Cara ngajarnya perlahan ikutan berevolusi. Dari PMP tahun 75 yang murni berbasis hafalan, masuk ke tahun 1984. Walaupun namanya masih PMP, mulai deh dikenalin yang namanya CBSA atau Cara Belajar Siswa Aktif. Jadi, siswa mulai dituntut buat lebih interaktif. Puncaknya di era ini ada di kurikulum 1994, saat namanya berubah jadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini materinya udah mulai berani nyentuh topik-topik yang lebih kritis kayak demokrasi, HAM, sama hukum. Dan ini benar-benar mengilustrasikan kontras pedagogis yang luar biasa banget pas rezim berganti di tahun 1998. Pendekatan era Orde Baru itu kan kerasa lebih terpusat, indoktrinatif, dan ngandalin kekuatan memori alias hafalan. Sementara pas masuk era reformasi, wah perubahannya fundamental banget. Pendidikan jadi jauh lebih demokratis, nalar kritis mulai didorong, dan yang terpenting pembelajarannya berpusat murni pada siswa itu sendiri, bukan lagi sekedar doktrin satu arah. Sekarang selamat datang di fase ketiga, era demokrasi. Ini mencakup periode reformasi sampai dengan hari ini. Di era yang serba terbuka ini, tujuan PKN geser lagi nih. Nggak cuma menanamkan karakter revolusi atau hafalin ideologi, tapi membekali siswa dengan kompetensi nyata, cara mikir kritis, dan kecakapan sivil. Coba kita susuri sebentar dinamikanya. Dimulai dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi di 2004, di mana daya kritis benar-benar ditekankan. Terus loncat ke KTSP tahun 2006. Ini momen yang keren karena untuk pertama kalinya sekolah-sekolah dikasih kebebasan luar biasa buat nyusun kurikulumnya sendiri. Lanjut ke tahun 2013, ada K13 dengan pendekatan tematik saintifiknya. Dan sampailah kita di tahun 2020 menyambut kurikulum merdeka yang sifatnya super fleksibel. Nah, kondisi kita hari ini tuh ada di bawah payung kurikulum merdeka. Titik beratnya bukan lagi di keseragaman yang kaku. Sebaliknya, pembelajarannya lebih fokus ke isu-isu real di lapangan, kayak demokrasi, HAM, dan pencapaian target yang disebut profil pelajar Pancasila. Yang paling penting dari fase ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya tuh akhirnya dikasih ke tangan para guru. Mereka sekarang bebas banget nentuin metode belajar apa yang paling pas buat nyetak warga negara yang nggak cuma pinter secara akademis, tapi juga cerdas secara sosial, bertanggung jawab, dan punya karakter yang kuat. Jadi poin krusialnya tuh di sini. Kalau kita padatkan seluruh perjalanan sejarah berpuluh-puluh tahun ini ke dalam satu tabel ringkas, awal kemerdekaan itu fokusnya murni ke fondasi karakter dan nasionalisme. Terus Orde Baru ngejar stabilitas lewat penanaman ideologi yang terpusat. Dan hari ini, sejak era reformasi, fokus utama kita adalah membangun kompetensi individu yang demokratis dan kritis. Ini benar-benar sebuah evolusi panjang dari pendekatan indoktrinasi menuju kemerdekaan belajar. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Kita kan udah sama-sama lihat bukti nyata kalau kurikulum PKN itu selalu ngebentuk dirinya ngikutin kondisi zaman. Jadi, kalau kita lihat iklim politik, perkembangan teknologi, dan tantangan global kita hari ini, kira-kira menurut kalian bakal kayak apa ya wajah kurikulum dan warga negara Indonesia di 10 atau 20 tahun ke depan? Menarik ya buat dipikirin. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan materi ini sampai habis. Semoga wawasan ini bermanfaat dan bikin kita makin kritis memahami sejarah pendidikan kita. Sampai jumpa!